Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar akan memberikan sebuah informasi tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh calon peserta didik serta orang tua yang Pak Umar dapatkan informasinya langsung dari sumber. Pak Umar sengaja tidak mengedit informasi yang Pak Umar dapat. Mungkin di antara kalian juga sudah dapat informasi ini berbentuk PDF. Pak Umar akan membuatnya dalam bentuk video. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat. Yuk kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Solusi untuk merubah nilai gimana nggih? Karena anak salah input nilai. Ini hati-hati bagi kalian yang salah menginput nilai. Pesan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, bagi kalian yang salah nilai, diberikan kesempatan. Caranya yaitu kamu mulai mengajukan akun ulang. Ya, sekali lagi, ini bisa kalian nilai, ya, kejuaraan, ya, harus kalian betul-betul pahami itu. Selanjutnya, anak COVID, Bapak Ibu kalian petugas medis atau bukan, ya. Selanjutnya, surat keterangan domisili, baik kalian menggunakan domisili, silahkan kalian yang masih ragu tanyakan kepada sekolah, kepada SMA dan SMK. Bapak dan Ibu yang ada di SMA dan SMK itu adalah yang akan memvalidasi berkas kalian apabila kalian diterima di sekolah tersebut. Bisa dipahami ya, langkahnya sama persis seperti kalian mendaftar dari awal. Apabila kalian masih tercantum, silahkan kalian batalkan pendaftarannya terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, sebelum kamu mengajukan akun ulang ini, karena kalau sampai kalian ditutup, sudah penutupan waktunya hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, jam 4 sore, kamu juga tidak merubah, itu sama saja sudah memanipulasi data. Ya, kan ajukan akun ulang dari awal. Sebelumnya ini harus batalkan pendaftaran. Baik, informasi yang pertama. Yang kedua, solusi untuk merubah kompetensi keahlian gimana nggih? Karena anak salah input kompetensi keahlian. Kalian bisa langsung login, ya. Ini caranya. Dari Pak Umar, ini bukan jawaban Pak Umar tapi jawaban dari sumber yang dapat dipercaya. Pak Umar buatkan videonya. Kamu login, selanjutnya ubah pilihan. Apabila kamu sudah terdaftar, kamu batalkan pendaftarannya terlebih dahulu. Bagi yang pindah dari SMK ke SMA atau SMA ke SMK juga bisa. Silahkan, ini ada yang tanya, Pak, ini bisa berapa kali? Gitu kan? Bisa berapa kali? Informasi yang Pak Umar dapat dilakukan sebelum proses penutupan. Jadi kamu pada saat itu bisa pindah sekolah SMA ke SMK, bisa merubah keahlian atau kompetensi keahlian, ya, jurusan, bisa merubah data-datanya. Silahkan cek lagi data yang sudah kamu unggah, apakah itu betul. Jangan sampai karena keteledoran kalian, karena tidak telitinya kalian akan dikeluarkan dari SMA, SMK, padahal kalian diterima. Bisa seperti itu enggak, Pak? Bisa. Kenapa bisa? Lihat di fakta integritas. Kalian sudah tanda tangan bermaterai. Di situ tertuliskan peserta didik siap dikeluarkan dari sekolah walaupun secara sistem PPDB itu diterima. Ya, apabila data-data yang saya peroleh tidak sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, cek lagi di berkas pendaftaran. Kamu punya apa tidak? Nilainya betul. Semuanya data, silahkan semuanya dicek ulang. Oke ya. Yang ketiga,
Kalau data di kartu keluarga kakak dengan NISN tidak sama, bagaimana data siswa tidak ditemukan? Jawabannya seperti ini. Digunakan yang di NISN. Kemungkinan ada perubahan NISN dari Pusdatin, tapi tidak tercetak di kartu siswa atau dokumen siswa. Sudah jelas ya? Ya, gunakan yang nomor induk siswa nasional. Selanjutnya, bagaimana jika calon peserta didik yang tidak bisa memilih sekolah? Ya, ini pada awal hari pertama, hari kedua banyak sekali tetangga, teman, calon peserta didik yang tanya, komen juga di bawah. Terima kasih sudah komen. Itu tidak bisa memilih sekolah. Sampai sekarang apabila kalian tidak bisa memilih sekolah, silahkan lakukan ajuan ulang seperti dari awal. Jadi seperti kamu buat akun itu dari awal semuanya. Ya, paham ya? Jadi silahkan lakukan ajuan ulang. Tapi kalau kamu sudah daftar, bisa dibatalkan terlebih dahulu. 5. Di surat keterangan akreditasi A, tapi di aplikasi tidak terakreditasi, solusinya bagaimana? Bagi kalian yang mendaftar pada hari pertama, di postingan Pak Umar sebelumnya ya, itu ada tadi pagi Pak Umar menangani, anaknya itu nilainya 34, dijumlahkan dengan piagam. Tetapi nilai akhirnya tidak 34. Kenapa di situ? Ternyata Pak Umar teliti, ada akreditasi. Di situ tertuliskan tidak terakreditasi. Oleh karena itu, ya, kalian cek lagi berkas pendaftarannya. Apakah terakreditasi A, B, C, atau tidak terakreditasi. Apakah sudah betul? Ya, cek sekali lagi silakan. Mumpung masih ada waktu 3 hari ke depan untuk memperbaiki. Tadi Pak Umar perbaiki, Pak Umar ajukan ulang. Ini caranya. Lapor ke sekolah, dan sekolah meneruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Yang tadi Pak Umar lakukan adalah mengajukan ulang ajuan akunnya. Alhamdulillah, yang tadinya tidak terakreditasi, sistemnya sudah diupdate menjadi A. Lagi, itu calon peserta didik mengajukan sendiri pada hari pertama. Ingat ya, pada hari pertama kalian galaunya bagaimana. Sudah jelas ya? Ya. Selanjutnya, 6. Nomor induk kependudukan tidak ditemukan, padahal sudah sesuai. Gitu. Jawabannya, kalau ada seperti ini, selalu adalah karena datanya langsung akses ke Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, saya cuma bisa menyarankan, silahkan NIK-nya diperiksa lagi. Pastikan NIK yang diinput sudah benar. Dan cross-check ke dokumen lainnya. Bisa jadi ada salah baca atau salah input. Atau data dari kabupaten belum disinkronkan ke pusat Dukcapil. Barusan dapat info untuk hal seperti ini. Dari rapat kemarin, silahkan siswa atau dapat dibantu menghubungi Dukcapil daerahnya. Dan dari Dukcapil setempat melakukan update data ke pusat. Sudah paham ya ini? Bagi kalian yang NIK-nya tidak ditemukan, silakan kalian ke Dukcapil untuk diupdate datanya. Karena ini sudah disinkronkan datanya. Begitu ya? Sudah paham? Oke. Lanjut pertanyaan nomor 7. Ada anak pindahan dari luar provinsi ke dalam provinsi Jawa Tengah, misal sejak 2 tahun. Dan sudah buat kartu keluarga dalam provinsi Jawa Tengah. Saat daftar akun terdeteksi masih di alamat lama atau luar provinsi. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya terkait alamatnya berarti solusinya hubungi Dukcapil untuk segera mengupdate datanya ke server pusat atau gunakan ajuan akun dengan surat keterangan domisili.
Ya, ajuan akun dengan keterangan domisili. SKD diurus pada pemerintah desa. Jadi, jangan membohongi surat keterangan domisili dengan tidak benar. Karena kalian akan dapat didiskualifikasi. Saat ini Pak Umar yakin Bapak dan Ibu Guru Panitia PPDB SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah sudah memanggil orang tua atau orang tua calon peserta didik membawa berkas-berkasnya yang menggunakan yang dirancu, yang bukan surat domisili atau piagamnya tidak sesuai yang diperoleh dan sebagainya. Itu dipanggil untuk dilakukan verifikasi sebelum penutupan PPDB. Jadi Pak Umar tidak bosan-bosan ingatkan, cek kembali di berkas surat pendaftaran atau di form yang terakhir ketika kamu sudah memilih jurusan dan sekolah yang di print itu dicocokkan lagi. Ya. Selanjutnya, jenis kelaminnya salah. Solusinya bagaimana? Ini. Lapor ke sekolah dan sekolah meneruskan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Iya, sudah jelas. Ya, bisa ke SMK, nanti dari SMK meneruskan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, ajuan akun ulang. Padahal token sudah diisi dengan benar sesuai pada ajuan. Tetapi tetap muncul notifikasi masukkan token sesuai tanda bukti cetak akun. Jawabannya adalah lapor ke sekolah dan sekolah meneruskan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ini 9 pertanyaan yang sering dilakukan. Juga sebelum Pak Umar tutup, ada sering pertanyaan begini. Bagi kalian yang calon peserta didik SMA khususnya menggunakan jalur zonasi. Pak, saya punya teman, padahal rumah teman saya itu lebih jauh dari saya. Kenapa dia posisinya berada di atas? Gitu ya. Jadi, kalian yang lebih dekat, kok ada teman kamu posisinya di atas kalian. Untuk SMA di sini khususnya. Kalian silakan cek jurusannya. Ya, silakan cek jurusannya. Kemungkinan jurusan yang kalian pilih dengan teman kalian itu berbeda. Tuh masalahnya di situ. Jadi berbeda. Silahkan kalian manfaatkan 3 hari terakhir ini untuk mengecek semua berkas. Apabila kalian berkas-berkasnya sudah betul, cara perolehannya juga betul, kalian tetap tenang. Ya, kalian berarti sudah jujur, sudah mengikuti PPDB tahun ini dengan jujur. Apabila kalian juga masih ragu, kalian bisa tanyakan kepada helpdesk PPDB SMA, SMK favorit kalian. Biasanya ada yang menggunakan Telegram, ada yang menggunakan Facebook. Silahkan dimanfaatkan. Dan apabila kalian juga tidak bisa mendapatkan responnya, kalian silakan ke sekolah dengan protokol COVID-19. Ikuti aturannya dengan baik. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kalian dapat diterima di SMA dan SMK favorit kalian masing-masing. Pak Umar, semoga kalian bisa sukses di masa depan dengan menanamkan integritas jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.